Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La uhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima 'adada ma akhadha bihi ilmuk wa khadha bihi kalamuk wa ashab kitabuk. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jatabakum. Wa qala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Usikum wa inda nafsi fi taqwa faqad hasabakum. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Para jamaah salat subuh rahimanallah. Alhamdulillah, atas izin Allah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi tambahan modal untuk kita menggunakannya hanya untuk mengoptimalkan, menjalankan tujuan kita diciptakan. Ada beberapa ilmu yang menurut saya secara baku sudah kita ketahui, tapi kita perlu memperbaharui secara terus-menerus. Salah satunya yaitu penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala di surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia, jadi jin dan manusia, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ayat ini kita sudah sama-sama tahu, maknanya juga kurang lebih kita sudah tahu. Tapi masalahnya kita jarang mencoba mengevaluasi sejauh mana capaiannya, sejauh mana capaian hidayah yang kita dapatkan dalam konteks ayat ini. Kita dari kecil sampai setua ini, ya, yang kita kerjakan sholat 5 waktu ya, dan lain sebagainya, sudah merupakan satu kesyukuran yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu kita terus-menerus perbaharui hubungan kita dengan ayat ini untuk mengevaluasi semua tahapan proses kepetunjukan, mulai dari pengetahuan, unsur pengetahuan. Jadi hidayah itu dimulai dari unsur ilmu. Aku tidak menciptakan jin. Kalau menyebutkan yang pertama di situ jin, wal ins, baru kemudian manusia. Mungkin bisa jadi karena memang jin makhluk yang diciptakan oleh Allah lebih dulu dari kita. Imam An-Nawawi rahimahullah betul-betul mengingatkan terkait dengan ayat ini. Kalau para jamaah membaca muqaddimah beliau di dalam menulis kitab Riyadhus Shalihin, maka beliau mengutip ayat itu.
jinna wal insa illa liya'budun. Lalu guru memberikan catatan, sudah sepantasnya bagi orang yang memiliki akal agar ia fokus kepada tujuan penciptaan dirinya. Kebanyakan kita nggak fokus di zona ini, Pak, ya kan? Karena banyak kita yang kalau mendengar hanya untuk menyembahku, itu hanya di item tertentu, berarti hanya untuk mengerjakan sholat saja. Iya. Dan kita tidak berusaha untuk menyengaja memasukkan waktu-waktu yang kita jalani di luar ibadah mahdhah ke dalam persepsi ubudiyah. Itu kebanyakan tidak seperti, dan itu menurut saya itu satu kerugian, karena biasanya ayat itu nanti disempurnakan dengan ayat yang lain, yaitu apa? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat yang biasanya menjadi rangkaian yang dibaca di doa iftitah itu. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku. Allah menyebut hidupku, matiku. Untuk siapa? Lillahi. Itu terkait dengan pengabdian. Hidupku ini hanya untuk Dia. Nah, kita jarang mencoba berpikir maksud hidup itu hanya untuk Dia itu seperti apa ya? Lillahi, hanya untuk Dia. Rabbil alamin. Alhamdulillah, Allah jelaskan tentang dirinya bernama Allah itu, yaitu sebagai Rabbil alamin. Jadi setiap kalimat yang Allah tunjukkan itu mengandung ilmu, mengandung nasihat, mengandung hidayah, dan mengevaluasi capaian hidayah bukan hanya di zona kita, badan kita mengerjakan hidayah, bukan hanya zona itu, Pak. Yang saya istilahkan, kita mengevaluasi hidayah itu mulai dari mengevaluasi ilmu kita tentang ayat yang menjadi landasan, petunjuk itu. Jadi ayat itu harus kita apa? Selanjutnya kita utak-utak, Pak, kita apa namanya? Ya, ditadarusi seperti yang dijalankan oleh Rasul bersama Jibril alaihissalam setiap Ramadan 30 malam. Di malam hari Jibril mendatangi beliau, yudarisuhul Quran. Darasa yudarisu. Padahal Rasul orang Arab sudah mendapat Al-Quran ya kan setahun, tapi Jibril datang membaca dari awal, mendalami lagi ya kan. Karena itu basisnya. Kalau perbuatan itu refleksi kan, amal. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat siapa yang diangkat oleh Allah derajatnya. Ternyata secara sababiyah Allah sebutkan yang pertama yaitu terkait dengan al-ilmu yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu. Jadi ada unsur ilmunya. Lalu di ayat yang lain tadi kita temukan yaitu terkait dengan al-jihadu fisabilillah. Jadi ada ilmu, iman, jihad. Nah, ilmu, iman, jihad kalau kita resapi ini ketiga-tiganya
itu basisnya, landasannya itu adalah ayat. Jadi Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba itu dengan ayat, bukan dengan memberi harta yang melimpah. Ada orang yang dikasih harta melimpah, apa derajatnya naik? Tidak serta-merta. Allah hadirkan tamsil di Quran, Qarun, ya kan? Maka jangan mencari derajat lewat jalur itu, ya kan? Kita nanti akan kecewa, Pak. Tapi kebanyakan itu. Apa? Kebanyakan begitu. Nah, kenapa kebanyakan? Menurut saya menjadi korban persepsi. Hati-hati. Allah munculkan istilah orang itu binasa karena apa? Karena persepsi. Persepsi yang salah, Pak. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi persepsi yang dimiliki oleh seseorang tidak sesuai dengan ilmu. Bapak bisa lihat di surat Fussilat. Di surat Fussilat ayat 22, 23. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Wa ma kuntum tastatirun, kalian tidak akan bisa sembunyi, kata Allah. Sembunyi dari apa? Dari persaksian. Persaksian apa? Persaksian pendengaran kalian, penglihatan kalian, kulit kalian. Jadi mata kita akan bersaksi. Bersaksi atas apa? Atas yang kita kerjakan. Jadi bukan hanya malaikat saja, Pak, yang Allah siapkan sebagai saksi, ya kan? Nanti kita di hari kiamat digiring, dikawal oleh 2 malaikat, satu di depan, yang satu di samping, sebagai saksi. Dari malaikat ada saksi, tapi ada saksi yang lain, yaitu mata kita, lalu pendengaran kita, lalu kulit. Lalu di ayat yang lain nanti tangan, kaki, semuanya ngomong semua. Menceritakan apa? Menceritakan tentang apa yang pernah dikerjakan oleh diri kita. Kalau kita, kenapa Allah kok sampai seperti itu? Karena Allah harus memastikan tidak ada satu kebaikan pun, tidak ada satu keburukan pun, kecuali terrekap, Pak. Jadi persaksian ini berlevel, jadi sakti. Semua apa yang kebaikan segala macam, bumi yang kita gunakan untuk sholat bersaksi. Kalau kita azan, ya kan, sejauh suara itu mencapai, maka semuanya akan bersaksi untuk orang yang azan. Makanya orang yang azan, Rasul ngasih tahu. Nanti Masya Allah, orang cuma tahu, oh ini yang azan, oh ini yang azan. Lehernya panjang, Pak. Saya tidak tahu seperti apa lehernya panjang. Itu nanti bagian dari kebanggaan. Mungkin kalau kita di sini, masa lehernya panjang, nanti bedakan yang lain, apa kata dunia? Masya Allah, kita nggak tahu panjangnya seperti apa, ya. Jerapah. Tapi jelas itu suatu kebanggaan, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada mu'azzin, orang yang azan. Bukan hanya lehernya yang panjang, ya, tapi Masya Allah, persaksian itu semua makhluk yang mendengar suaranya akan menjadi saksi. Nah ini penting, Pak. Ini penting untuk sama-sama kita ketahui. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kembali kepada ayat. Jadi Allah kalau ingin mengangkat derajat seseorang, maka Allah mengangkat derajat itu secara sababiyah, itu menggunakan ayat, Pak. Dan itu ada di Quran, yaitu di surat Al-A'raf. Masya Allah. Watul alaihim naba'a
alladzina atainahum ayatina. Bacakanlah berita tentang apa? Tentang orang yang telah kami datangkan kepadanya ayat-ayat kami. Fansalakha minha, lalu orang-orang tersebut, orang tersebut meninggalkan ayat yang sudah dibacakan itu. Karena dia meninggalkan ayat, berlepas dari ayat, apa yang terjadi? Fa'atba'ahu syaitan, maka setan mengikutinya. Coba, itu tuh alur ilmunya, Pak. Allah membacakan ayat kepada seseorang, pilihan hanya dua, dia mengambil ayat itu atau meninggalkan ayat itu sikap. Maka hidayah itu tidak cukup hanya mengetahui. Apakah orang yang mengetahui, ya kan, ilmu yang dikandung di ayat berarti dia telah mendapatkan? Menurut saya iya, tapi mendapatkan info tentang hidayah. Baru info saja, Pak. Setelah dia mendapatkan info, baru dia akan menentukan sikapnya. Hidayah itu saya apakan? Nah, di sini ayat ini menjelaskan, bacakanlah kepada mereka terkait dengan orang yang telah aku bacakan kepadanya ayat-ayat kami, lalu dia meninggalkan ayat-ayat itu. Ketika dia meninggalkan ayat itu, terkait dengan meninggalkan kehidayahannya, Pak. Bukan hanya meninggalkan membaca saja, meninggalkan petunjuk yang terkandungnya itu. Karena dalam konteks hidayah itu pengevaluasinya ujungnya adalah ittiba, yaitu mengikuti. Hidayah itu diikuti. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah orang tersebut lepas, maka setan mengikutinya. Setan mengikuti untuk apa? Untuk mentarget. Masya Allah, setan nempel terus, pokoknya harus kena ini, harus kena ini. Dan kalau sudah setan membegitukan kita, susah Pak menghindar. Allah. Kalau ingin melawan gerakan setan itu, pakai apa? Pakai ayat lagi ngelawannya. Ayat itu. Makanya kita, wirid kita harus kuat, terutama wirid ayat, Pak. Ayat-ayat itu kita ulang-ulangi, terutama untuk apa? Untuk menyempurnakan capaian hidayah. Jadi targetnya di situ. Kalau ayat kursi silakan dibaca, ya kan? Itu membaca lafaz sudah biasa, membaca makna perlu kita biasakan, ya. Karena membaca makna itu terkait dengan proses kesempurnaan hidayah itu. Karena kalau kita tidak membaca makna, saya khawatir hidayah kita itu setak, Pak. Setak, berhenti di zona huruf. Meskipun kita mendapatkan pahala per huruf, tetapi manfaat kehidayahannya yang langsung dirasakan oleh akal dan hati itu menjadi terhalang. Dan ini jangan sampai terjadi. Nah, Allah melanjutkan firman-Nya, walau syi'na. Nah, orang itu tersesat gara-gara dia meninggalkan itu, terlepas dari ayat. Walau syi'na, kata Allah, seandainya kami ini menghendaki, la rafa'nahu biha, niscaya kami akan mengangkat derajat orang tersebut biha. Biha itu menggunakan ayat-ayat itu, bukan menggunakan fulus, jabatan. Jangan pernah, Mbak, menggunakan sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah untuk mengangkat derajat seseorang. Itu kita gunakan sebagai persepsi. Aduh, itu menurut saya hati-hati, kita bisa menjadi korban persepsi yang tidak tepat. Kalau kita dikasih harta, jangan kita berpersepsi saya dimuliakan oleh Allah. Salah itu ilmunya. Kalau jabatan dinaikkan, saya lagi dimuliakan oleh Allah. Nggak ada hubungan, Pak. Betul-betul tidak ada hubungan. La haula wala quwwata illa billah. Orang yang dikasih harta melimpah, ya kan, kayak Korun itu, persepsinya memang dia mulia, dia kalau pekankan akhirnya sombong. Akhirnya apa?
dibinasakan oleh Allah. Orang yang lewat jalur jabatan Fir'aun, ya kan? Apa coba? Allah dihancurkan Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling aman itu kalau mencari derajat, ya kan? Itu lewat jalur ayat. Landasannya ayat yang tadi saya baca. Walau syi'na, kalau kami menghendaki, niscaya kami akan la rafa'nahu biha. Kami sungguh akan mengangkat derajat orang tersebut. Sababiannya Allah tentukan biha, dengan ayat itu. Walakinnahu, atau namun orang tersebut akhlada ilal ardi, lebih memilih dunia. Mungkin memburu derajat itu lewat jalur apa? Dunia, bisa jabatan, bisa harta, bisa apa lagi Pak? Ya itulah kesenangan dunia. Wah, apa kita tidak boleh mencari harta jabatan? Bukan tidak boleh. Itu silahkan saja. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang Allah khawatirkan, ya kan? Jadi itu karunia Allah yang Allah sifati dengan kalimat-kalimat kunci kalau di Quran. Kalimat kuncinya satunya adalah mata, kesenangan, ya kan? Harta itu kesenangan, jabatan itu kesenangan, dan lain-lain, punya istri, punya semuanya kesenangan. Dua, sebentar, itu fakta, ya kan? Sebentar. Lalu yang ketiga, qalil. Kalimat qalil itu Allah untuk menjelaskan biasanya dengan untuk membandingkan kesenangan di sini dengan di akhirat. Kalau di akhirat itu banyak melimpah, ya kan? Kekal. Kalau di sini sebentar, sedikit. Lalu satu lagi ghurur. Ghurur itu menipu, memperdaya. Jadi kan banyak kan menjadi korban, Pak. Korban persepsi, korban kita itu terperdaya. Contoh orang yang tidak terperdaya oleh harta dan jabatan, yang menurut saya cukup ideal, ya, itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Persepsi beliau tidak berubah, Pak. Ketika Allah kasih seluruhnya, harta jangan ditanya, jabatan jangan ditanya, ya. Raja Sulaiman alaihissalam, pasukan yang Allah tundukkan kepada beliau dari bangsa jin, ya kan? La haula wala quwwata illa billah. Bukan hanya jin aja, angin, ya kan? Kendaraannya kalau angin, bagaimana kecepatan angin? Aduh. Kayak seperti di film-film itu kali ya. Sajadahnya di ya Allah, angin, bawa saya ke sana. Soal bisa diperintah, Pak. Supersonic. Iya, bisa diperintah. Allahu Akbar. Tapi apa beliau terfitnah dengan karunia itu? Tidak. Beliau hanya berkata, hadza min fadli rabbi. Itu pengakuan. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Tidak ada persepsi. Beda dengan persepsinya Qarun. Harta yang dia miliki, persepsi yang digunakan Qarun adalah innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta ini saya dapatkan karena ilmu saya, karena kepintaran saya. Itu contoh, Pak. Itu contoh terfitnah oleh ilmu dan hartanya. Kalau Nabi Sulaiman tidak begitu. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah sebagian. Beliau pun mengucapkan sebagian meskipun dikasih, Masya Allah, luar biasa, Pak, ya. Ini adalah sebagian dari karunia Tuhanku. Lalu kenapa Tuhanku memberi ini kepadaku? Sama sekali tidak ada dalam pikiran beliau liyukrimani, untuk memuliakanku. Ada, Pak. Jadi kalau pemberian itu terkait dengan kesenangan, sebentar, sedikit, menipu, itu bukan dalam konteks memuliakan. Namanya jahulur, palsu, menipu. Kok kita dikasih harta, saya dimuliakan? Dimuliakan dari mana ilmunya? Masya Allah.
kesenangan sebentar. Coba kalau kita, ini saya kasih kesenangan, tapi nggak lama-lama ya, sebentar aja. Waduh, sebentar. Giliran senang-senangnya nanti diambil lagi. Memang enak. Kalimat-kalimat ini kalimat kunci yang Allah gunakan agar direspon oleh akal kita, Pak. Yang harus mendapatkan hidayah itu yang pertama menurut saya akal yang ada di dalam hati. Karena di situ zona ilmu itu, Pak, ilmu. Kalau mengamalkan itu refleksi perbuatan itu. Kalau kita sudah membaca ayat, kita baca maknanya, minimal terjemahannya, syukur-syukur nanti kita tidak puas, penasaran akhirnya baca tafsirannya. Akhirnya nggak puas, akhirnya kita mencari ahlinya, bertanya, ya kan, untuk mengklarifikasi pengetahuan itu bagaimana. Setelah final baru kemudian tahapan yang selanjutnya dia karena sudah mendapatkan ilmu. Ilmu itu adalah info yang kandungan kebenarannya 100%. Atau dalam bahasa yang lain, kalau dalam bahasa ayat itu al-haqqu mir rabbika, bukan sekedar info tapi suatu kebenaran, Pak, datangnya dari Tuhan kamu. Kalau sudah begitu, info itu kalau sudah kebenaran, nasihat Allah apa? Jangan ragu. Nah di sini, jangan ragu. Untuk menghilangkan ragu itu di bab ilmu ini harus dituntaskan. Betul Pak, di bab ilmu. Karena di situ hujah harus ditegakkan. Nabiullah Ibrahim alaihi salam dia sudah beriman, tapi ingin minta tambahan lagi dari Allah. Bukti itu babnya pengetahuan, Pak. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Oleh Allah direspon, apa kamu belum beriman wahai Ibrahim? Sudah, saya sudah beriman. Masya Allah, Nabi Ibrahim hatinya sudah beriman, tapi belum puas. Karena ada level di atas itu yang ingin beliau capai. Dan ini menurut saya sangat pribadi sekali, Pak. Nah, kita ini tidak punya ambisi yang sifatnya spiritual. Ambisi kita kebanyakannya di zona mata kesenangan yang sebentar sedikit menipu. Kalau ambisi kita di zona itu, menurut saya apa bedanya dengan orang lain, orang kafir, orang non sama orang munafik, ya kan, sama makhluk-makhluk yang lain. Bahkan mungkin kalau makhluk yang lain seperti binatang, lebih sempurna, Pak, ya kan? Yang namanya binatang kalau dia dengan perempuan, apa dia cukup satu? Tiap hari gonta-ganti. Dia lebih beruntung daripada manusia. Kita punya istri satu aja bertahun-tahun. Kesenangan yang sebentar itu. Tapi kalau binatang itu makan juga seharian makan terus. Apalagi kalau melihat kerbau, ya apa coba itu? Enggak siang enggak malam, pokoknya ada makanan yang makan terus. Nah kita, kalau mereka tidak diirim oleh Allah, gak ada untuk mereka berlaku makan dan minum, jangan berlebih loh. Gak ada. Tapi untuk kita manusia, ampun ya. Jadi itu mata kesenangan yang sebentar, lalu sedikit memperdaya. Dan Nabi Sulaiman ini sosok yang tidak terberdaya oleh karunia Allah, yang meskipun karunia itu disifati kesenangan sebentar, sedikit, dan memperdaya, beliau tidak terperdaya. La haula wala quwata illa billah. Jadi yang dikhawatirkan oleh Allah kalau kita itu terperdaya oleh karunia yang apa? Lalu bagaimana Allah mengangkat derajat? Karena dengan ayat kami akan mengangkat derajat orang itu, tapi orang itu lebih condong kepada dunia. Condong itu berarti lebih mengutamakan.
Jadi secara ilmu yang dianggap bermasalah adalah sikap. Sikap lebih mengutamakan yang sebentar dari yang abadi. Itu adalah sikap yang memang tidak sesuai dengan ilmu. Setelah kita tahu bahwasanya akhirat itu adalah khairun wa abqa, khairun itu lebih baik. Ini menjelaskan tentang kualitas, Pak. Di dunia ada tanah begini, di akhirat surga ada tanah juga. Tapi tanah surgawi sama nggak dengan sini? Beda kualitasnya, Pak. Jangan kita membayangkan nanti di surga saya apa gaib ya, melayang-melayang gitu apa. Enggak, kita nginjek tanah di surga itu. Hanya tanahnya beda, harumnya luar biasa. Bagaimana airnya, ya kan? Lalu kita sebelum masuk surga yang ke tempat tinggal kita masing-masing, kan akan melewati telaga Nabi Muhammad Al-Kautsar. Telaga itu diberikan telah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi kan kita semuanya akan melewati situ, Pak. Dan kita diperkenankan untuk minum. Itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu nggak Al-Kautsar itu seperti apa? Al-Kautsar itu airnya lebih putih dari air susu. Lebih putih dari air susu. Lebih manis dari madu, ya kan? Lebih manis dari madu. Dan kalau kita minum dari situ meskipun satu teguk, tidak akan haus. Karena perjalanan akhirat panjang, Pak, ya kan? Tidak akan haus. Artinya ketika Allah mensifati karunia akhirat itu dengan dua kata, khairun itu kualitas, ya kan? Abqa itu abadi, Pak. Kita mengkonsumsi kesenangan di akhirat itu khalidina fiha, kekal di dalamnya. Sudah Allah tambahkan abadan. Coba abadan itu kan selama-lamanya, Pak. La ilaha illallah. Jadi kita harus menyengaja. Kalau dalam tanda petik akan tertipu itu, Pak. Silahkan kita tertipu oleh itu. Artinya kita betul-betul percaya habis dengan dua kata itu. Khairun wa abqa. Jatuh cinta dengan dua kata itu. Agar apa? Agar kita bisa lepas dari tertipu dengan tadi itu. Kesenangan yang sebentar, sedikit, lalu menipu, memperdaya. Agar kita lepas. Dan ini memang tugas kita masing-masing untuk memastikan yang seperti itu. Jadi ayat yang kita baca dengan baik, maka kita akan mendapatkan ilmu. Nah, ketika kita sudah sampai mendapatkan ilmu, dengan ilmu ini Allah akan mengangkat derajat. Tapi bagaimana prosesnya mengangkat derajat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu ilmu yang kita berpihak kepadanya. Ilmu ini harus kita ikuti. Kalau ilmu ini tidak kita ikuti, apa akan terjadi perubahan? Gak bakalan terjadi perubahan, Pak. Karena ilmu ini bukan sembarang ilmu, tapi ilmu tentang al-hidayah. Ada dua ayat di dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang Nabi Adam alaihi salam. Itu terkait dengan petunjuk, Pak. Salah satunya di awal Al-Baqarah, ya kan? Salah satu yang lain lagi di akhir surat Thaha. Fa'imma ya'tiyanakum minni huda. Adapun apabila datang kepada engkau wahai Adam, yaitu petunjuk dariku, apa coba? Famanittaba'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, bukan yang mengetahui. Kebanyakan orang menghentikan proses kepetunjukannya di zona mengetahui. Banyak tahu, Pak, tapi minus mengerjakan. Nanti pengevaluasinya, kalau tambah tahu tambah tanggung jawab, ya kan? Dia tahu-tahu tapi nggak dikerjakan, apa coba? Buru-buru terkait dengan urusan akhirat, terkait dengan urusan dunia saja. Oh, saya tahu itu ada pabrik itu, ada peluang kerja di situ, karyawan di bagian ini dia gajinya 50 juta, ini 25 juta. Pengetahuan itu gak ada manfaatnya orang itu kalau dia hanya mengetahui saja.
Tapi kalau setelah tahu di sini 50 juta persyaratannya, langsung dia penuhi, dia datang, langsung terima kerja, dapat Pak. Itu apa? Pengetahuan itu baru betul-betul memberikan manfaat yang sempurna kalau dia sudah ikuti. Apalagi dari Allah, itu level infonya adalah itu mutlak kebenaran, makanya diikuti. Lalu kalau sudah diikuti, apa coba manfaatnya? Kalau sebut 4 Pak, itu manfaat dari mengikuti. Pertama adalah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak sedih. Urusan hati Pak. Khauf itu hati. Jadi betul-betul kalau kita mengikuti hidayah, harus dimulai hidayah itu harus saya ilmui. Lalu yang kedua harus saya imani. Jadi seluruh bagian info secara utuh itu harus saya imani, saya yakini, bukan hanya setengah dari ilmu itu, bukan, tapi seluruhnya lah. Kita harus meyakini yang iman. Nah, salah satu tanda kita mengimani, salah satu tandanya, menurut saya Pak, yaitu hati akan termotivasi Pak. Itu tanda kalau kita sudah percaya. Masya Allah. Ya sama dengan info-info, kalau kita mendapatkan info tentang kesenangan yang sebentar ini, dapat info pekerjaan, anak kita selesai kuliah misalnya, dia ingin kerja, ternyata ada info. Kalau sudah dapat info, lalu infonya ini valid, maka selanjutnya dia percaya. Kalau info dengan infonya itu dia percaya, maka hati tertarik. Ketika dia meskipun infonya misalnya dari temannya, ini saya dapat info nih, kebetulan temannya sudah kerja di pabrik itu, ya kan, ngasih tahu ke dia, ini dapat info di kantor saya nih, perlu kerjaan, perlu karyawan, dan yang dibutuhkan adalah seperti kamu, yaitu kualifikasinya. Ketika dia dapat info meskipun hanya SMS, tapi kesempatan terbatas hanya seminggu maksimal kamu harus mengajukan. Dia dapat info, sumbernya valid, langsung dia percaya. Ketika dia percaya, langsung hati termotivasi, maka akan berpikir mengambil tindakan yang logis, ya kan? Itu namanya alim Pak. Nah, dalam konteks kepetunjukan menurut saya, alur seperti itu harus kita bangun Pak. Itu namanya logika hidayah, itu harus kita bangun dari info yang kita dapatkan, lalu hati kita percaya. Kalau sudah percaya, maka dia langsung punya keinginan, mau. Dan kemauan itu kuat atau tidaknya sesuai dengan apa? Tadi keyakinannya itu. Percaya, semakin dia percaya maka semakin kuat. Kalau sudah kuat motivasinya, maka akan masuk usaha konkret, yaitu amal. Nah, bentuk amal dia, nah itu kita bertingkat-tingkat Pak ya. Itu sesuai dengan level keimanan. Kalau level motivasinya itu sampai betul-betul dia tidak punya ragu sama sekali. Nah, itulah yang disyaratkan oleh Allah di surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian mereka tidak ragu. Lalu apa? Wajahadu. Jadi karena juga tidak ragu, maka dia bukan hanya beramal biasa-biasa, akan ada jihadun. Jihad itu apa? Optimalisasi peluang Pak. Termasuk karena kita ada di zona hari-hari yang istimewa, yaitu 10 hari. Ini pun tinggal berapa hari lagi? 4 hari Pak ya. Hari Kamis, Jumat,
Kemis pun tinggal setengah, ya kan? Karena dimulai dari maghrib kemarin. Hari Kemis itu dimulai dari maghrib. Kita kalau kalender Islam hitungnya begitu, kalender pakai bulan baru itu mulai muncul maghrib, ya kan? Itu dari situ maghrib sampai maghrib, berarti ini sudah setengah, ya kan? Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, puncaknya hari Ahad. Ini kita ada di waktu yang istimewa, di mana Allah memberitahu kepada kita kalau Allah itu paling mencintai amal soleh yang dikerjakan di hari-hari 10 ini, Pak. Itu bocoran dari Nabi kita Muhammad SAW. Mumpung Allah itu, ya kan, betul-betul sangat mencintai amal soleh, maka kita manfaatkan waktu-waktu ini untuk bukan sekedar amal soleh, optimalisasi. Dan optimalisasi itu menurut saya akan terjadi kalau kita di ayat yang pertama itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menangkapnya secara utuh. Aku tidak diciptakan oleh Allah, ya begitu juga jin, kecuali hanya untuk beribadah. Ibadah itu ada yang mahdzor seperti sholat, wudhu, puasa, yaitu termasuk yang mahdzor. Dan ibadah yang sifatnya yang umum, ya kan? Itu tidak terhingga. Yang jelas secara ilmu kita itu sebenarnya bisa memasukkan seluruh umur kita itu untuk mengabdi kepada Dia, ya kan? Kalau ingin disebutkan poin-poinnya, ya kan, yang paling mudah, yaitu salah satunya ini menurut saya, Pak, ya, nasihat Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal. Ketika itu sedang ada di masjid, ya. Lalu Rasul berkata, wallahi ya Mu'az inni lau, demi Allah wahai Mu'az, sungguh aku sangat mencintaimu. Lalu apa? Wala tansa an taqula dubura kulli shalah, dan kamu jangan lupa untuk mengucapkan setiap ba'da salat, Allahumma inni ala zikrika, ya Allah tolonglah aku untuk bisa, ya kan, berzikir, mengingatmu. Nah itu, Pak, kesibukan ibadah ini mengingat. Ini permulaan segala sesuatu dalam konteks ibadah itu dimulai dengan mengingat Allah. Mengingat Allah itu dimulai bisa dengan lisan, memuji-muji menyebut Allah, bisa dengan hati. Tapi menurut para ulama yang paling utama adalah kedua-duanya digabung menjadi satu. Maka termasuk amalan unggulan di hari-hari ini memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah, tasbih, takbir, tahlil, ya kan? Tapi saran saya sambil kita resapi maknanya. Karena kalimat-kalimat itu kita kalimat memuji, Pak. Aini ala zikrika, kalau mengingat Allah yang kebayang itu adalah kemahabaikan Allah. Kemahabaikan Allah tunjukkan dengan telah memberi kita nikmat yang jumlahnya kita nggak mampu menghitung. Lalu meresponnya bagaimana? Meresponnya dengan syukur. Kalau kita ingat Allah, ingat nikmatnya, kalau begitu apa? Harus bersyukur. Nah, persepsi syukur ini harus kita kuatkan. Jangan gara-gara misalnya kita kepleset lalu kemudian langsung berubah itu persepsi syukur, ya kan? Jangan, Pak. Karena betul-betul kalau kita kepleset lalu terjatuh terasa sakit, kalau kita mengerti, kita bisa membaca peristiwa itu dengan persepsi yang positif, ya kan? Apa persepsi positifnya? Saat terpleset ini manfaatnya adalah Allah akan menghapuskan dosa-dosa saya, ya kan? Itu persepsi, Pak. Dan itu harus, persepsi itu harus diresapi. Kenapa diresapi? Agar persepsi itu kokoh, ya kan? Karena memang Allah itu zat yang
kebaikan kepada kita tidak terhingga, sementara kita harus memberikan haknya Allah, kemampuan kita terbatas, sehingga selalu persepsi kita itu dosa, ada kekurangan, apa itu kan, itu selalu ada. Sehingga kita istighfar itu menemukan rohnya. Kalau astagfirullahaladzim, itu betul-betul kita berusaha untuk merasakan memang kita itu banyak dosa, Pak. Makanya termasuk kita tanggal 9 Arafah, Rasulullah SAW memberitahu kepada kita tentang manfaatnya. Ini disebutkan dalam hadis Sahih Muslim. Beliau ditanya tentang puasa Arafah. Jawaban beliau, yukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa satu hari tanggal 9 yaitu Arafah itu menghapuskan dosa setahun kemarin dan setahun yang akan datang. Kita punya stok lebih, Pak, terkait dengan ampunan. Kan kalau minta ampun astagfirullah kan belum, kita nggak tahu sejauh mana dosa yang dihapus itu. Kalau kita berwudu sejauh mana levelnya, tapi masih ada tambahan ini. Ini ibadah tahunan. Karena puasa Arafah itu ibadah tahunan, setahun sekali. Jangan sampai tidak kita ambil, ya kan? Jangan sampai tidak kita ambil, karena peluangnya sangat besar. Kalau Rasulullah SAW sudah diampuni dosa yang telah lalu, bukan setahun yang telah lalu. Mulai dari pertama kali hidup lah Rasul dosanya sudah diampuni yang telah lalu. Dan yang akan datang bukan hanya setahun, yang akan datang itu ya seumur beliau itulah. Beliau belum mengerjakan sudah diampuni. Kalau kita pikir kok bisa Allah itu zat yang level keilmuannya, Pak, itu tidak terhingga. Kalimat tidak terhingga itu karena kita tidak mampu untuk menjangkaunya sehingga terungkap kita mengucapkan tidak terhingga. Tapi Allah memberikan ilustrasi saja. Misalnya di akhir surat Al-Kahfi, ya kan? Itu digambarkan seandainya lautan itu menjadi tinta dipakai untuk menulis kalimat Allah, manafidat kalimatullah. Kalimat Allah itu tidak habis. Tintalah selautan itu habis, tapi ilmunya nggak habis, Pak. Lalu kita temukan di surat Luqman, Allah tambahkan, qul law anna ma fil ardi min syajaratin aqlam, katakanlah seandainya seluruh pohon di bumi itu dijadikan sebagai pena, lalu lautan dijadikan sebagai tinta, lalu itu dikalikan 7 lagi. Bayangkan lautan yang luasnya itu 2/3 bumi, kan lautan lebih luas daripada daratan, Pak. Itu dikalikan 7, berarti kan 7 kali lipatnya. Masya Allah. Dan itu tinta digunakan untuk menulis kalimatnya Allah. Kesimpulannya sama. Mana fitan kalimatul tidak. Makanya Allah menawarkan dosa kamu diampuni yang telah lalu 1 tahun yang akan datang. Memang Allah tahu saya akan berbuat dosa. Iya kan? Allah tahu siapa kita. Iya kan? Dan karena Allah mengetahui, wa ma qad ada ayat itu ya. Qulillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Katakanlah Allah, maka sembahlah Dia. Qulillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Dan hendaknya engkau menjadi orang yang bersyukur. Jadi kita ibadah itu persepsinya syukur. Masya Allah, Pak, bersyukur. Karena kita sudah disiapkan tuh, telaga Kausar sudah disiapkan, ya kan? Surga sudah disiapkan untuk kita. Jangan surga bukan untuk kita, bukan untuk siapa, untuk kamu. Jadi kita mensyukuri surga itu bukan nanti, sekarang, Pak. Sudah disiapkan, jadi harus. Dan yang menghubungnya ini adalah kalau ada iman kepada yang lain, baru ilmu ini teraktivasi. Kalau imannya minus, lemah, maka tidak teraktivasi. Kalau tidak teraktivasi, maka amal soleh yang kita kerjakan itu kurang nampak istilahnya, Pak. Kurang kokoh ya.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke nasihat Rasulullah Muaz itu. Tolonglah aku ya Allah untuk mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, lalu kemudian wa husni ibadati, beribadah dengan ihsan. Nah, kita ingin bagaimana memanfaatkan 4 hari ini untuk lebih maksimal lagi, minimal dengan zikrullah. Karena zikrullah itu satu-satunya ibadah yang tanpa kecuali. Kalau ibadah yang lain mengalami dinamika. Zakat kalau uangnya kurang nggak wajib zakat, ya kan? Infak kalau nggak ada duit nggak usah infak pakai duit, bisa infak pakai yang lain. Lalu sholat kalau kita musafir ada korting, ya kan? Itu mengalami dinamika, Pak. Tapi kalau zikrullah, apa kata Allah? Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, berdiri, duduk, berbaring. Itu satu-satunya amal soleh yang tanpa pengecualian. Lalu bagaimana kalau di kamar mandi? Ya kan? Di kamar mandi gimana? Berzikir gak, Pak? Di kamar mandi dilarang berzikir dengan lisan. Kalau kita di dalam kamar mandi subhanallah, subhanallah sambil duduk itu yang tidak boleh. Tapi kalau hati mengingat Allah, ya kan? Hati mengingat Allah, ya memang itu perintah, ya kan? Itu silakan saya sambil duduk. Karena kalau nggak mengingat Allah, melamun Pak di situ, ya kan? Karena itu setan di situ berkumpulnya setan, jangan berlama-lama di situ. Meskipun memang, ya seperlunya aja di kamar mandi, karena ada, tapi ada saya menemukan badan. Satu jamaah itu nenek-neneknya, usianya sekarang sudah 90 tahun lebih ya. Masya Allah wiridnya zikirnya itu kuat sekali. Sampai-sampai di kamar mandi itu dia berzikir dengan suara keras saya. Asal cucunya ngingetin, Nek, kalau di kamar mandi zikir keras digedor-gedor pintunya. Jangan boleh. Nah, dia diem. Tapi nanti udah selesai yang kemarin dia bunyi lagi. Allahu Akbar. Jadi ibadah yang paling ringan tapi yang paling berat di dalam timbangan itu zikrullah. Dan zikrullah kalau ini kita perbaiki kualitas zikrullah akan membawa kepada syukur, akan membawa kita kepada ihsan. Tapi sukses di tahap awal ini. Tapi jangan menganggap ini ringan. Kalau Allah nggak nolongin, nggak bisa, Pak, ya kan? Memang kalau salisan subhanallah enteng, ya kan? Tetapi faktanya kan kita ini banyak nganggur lisan kita ya. Karena kita pikir karena sudah kamu dikuasai kesenangan yang sebentar itu, sehingga lupa semua, Pak ya. Kalau ini saja kira-kira yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah betul-betul memberikan optimalisasi kebaikan di hari-hari yang terbatas ini, dan puncaknya tanggal 10 menyembelih korban. Bagi yang sudah menyembelih korban dalam arti biasa silahkan dijaga. Bagi yang belum, kalau bisa tahun ini berkorban, ya kan? Memang harus begitu. Kalau nggak punya apa-apa, misalnya paling nggak ayam ya, tapi ayam jago, ya kan? Yang menumpahkan darah. Karena kata Rasulullah, tidak ada ibadah yang paling utama di tanggal Lebaran itu daripada menumpahkan darah, ya kan? Yang dikurban apa? Ya kambing. Kalau kambing carilah itu yang paling kecil sesuai dengan kemampuannya, ya kan? Tapi dengan persepsi tadi, syukur, ya kan? Atas nikmat minimal 1 tahun yang Allah berikan dengan 2 jenis nikmat, zahir, batin. Nikmat sholat sunnah qobliyah subuh yang nilainya lebih baik daripada dunia dan sisinya. Itu harian Allah berikan kepada kita. Lalu kita berkorban untuk syukur, mensyukuri nikmat itu. Masa nggak ada, Pak? Kita gagal memasuki persepsi syukur dalam bentuk korban. Allah. Jadi dari ilmu masuk ke iman, perjuangan. Tapi kalau sudah sukses masuk iman, maka
melaksanakan itu adalah untuk menyempurnakan kebahagiaan hati. Dan ini saja, jazakumullah khairan. Mari kita sempurnakan majelis ini dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal ada yang mengatakan kan kalau katanya kalau lebaran hari Sabtu berarti hari Jumat. Iya betul. Kalau istilahnya yang hari Minggu tetap hari Jumat, hari Sabtunya jangan puasa katanya kan. Benar. Jadi begini Pak ya, ini masalah ijtihad. Apa konsekuensi masalah ijtihad? Konsekuensi ijtihadiyah itu adalah ijtihad itu hasilnya lebih dari satu Pak ya. Dan ketika itu muncul, maka silahkan kita memilih pendapat yang kita yakini benar. Dan yang kedua, kita harus bersikap kepada orang lain